Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khalqi wa nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Bapak Ibu rahmatullah, dari 114 surah Quran 30 juz, 3 nama dari hewan binatang serangga. 1 An-Naml, surah semut. 2 Al-Ankabut, surah laba-laba. 3 surah An-Nahl, surah lebah. Ketiga nama punya makna bagi kehidupan kita. Dari 3 ini, semut banyak sifat positif, sedikit negatif. Laba-laba terbalik, hampir tidak ada sifat positif, negatif melulu. Tapi lebah hampir tidak punya sifat negatif, semua sifat baik, positif untuk kita teladani sebulan latih Ramadan. Bapak Ibu sekalian, semut serangga pekerja keras, tidak kenal ngantuk, tidur istirahat, 24 jam, sibuk terus, intip semut, nggak ada berhenti. Kita yang capek ngikut dia kemana tinggi, antrian panjang. Dikenal serangga pekerja keras, dikenal serangga sanggup memikul beban lebih berat dari badannya di semut itu sendiri. Dan semut gotong royong, nggak pernah kerja sendiri. Dan semut jumpa nggak sombong, salamat, tegur sapa, apa kabar, coba lihat, pasti berhenti kalau jumpa. Dan semut budaya nimbun. Jadi sifat positif semut, kerja keras, tidak kenal menyerah, sosial, bermasyarakat, dan menumpuk-numpuk harta. Sehingga harta dikumpulkan semut, konon kata peneliti, sanggup mengumpulkan bertahun-tahun, sementara umurnya tidak sampai 1 tahun untuk anak cucunya. Terus kalian, tapi sifat negatif semut adalah bakhil, pelit, budaya numpuk, tidak berbagi, nerima aja, nabung aja, nyimpak aja. Dia sendiri pun sayang untuk memakan hasil kerjanya. Sehingga semut bukan sekedar bakhil, tapi syahid, shin ha ya ha, bukan sahih. Kalau sahih hadis yang sahih, shin titik 3, syahid. Apa syahid? Pelit luar biasa. Dengan kata lain, pintar busuk, dirinya takut keluar harta orang lain diakali. Terus sifat semut, numpuk bertahun-tahun, dia pun sayang untuk memakan harta yang dia cari, bahkan harta orang diakali. Dan semut itu termasuk serangga paling takut mati. Semua makhluk takut mati, serangga semut lebih parah. Pernah kumpulan semut dikerahkan oleh bosnya, yuk masukkan dalam sarang, Sulaiman dengan serdarunya mau lewat, nanti kita mati terinjak. Lari masuk lubang. Dalam An-Naml ayat 18. Di kita masih banyak orang bermental budaya seperti numpuk, nimbun, haji mumpuk, tidak berbagi, tidak berzakat, nerima saja, nggak ada keluarga. Bahaya sebetulnya. Bandingkan kita sahur buka sahur buka, sebulan masuk aja, nggak ada stok ke kamar mandi, penyakit. Masuk saja harta, nggak ada berbagi, sharing, zakat, fitrah, infak, sedekah. Tidak benar seorang muslim seperti itu. Apa kata Rasul? Jangan kenyang sendiri, tetangga kelaparan. Yang kebawa pulang, tetangga cium bau, kasih orang sebelah. Ingin meninggikan bangun rumah, permisi dengan jarak tetangga, ada kebersamaan. Lalu berbagi, jangan nerima aja, tidak keluar, nanti sakit perut sendiri, masuk dalam, tidak buang kamar mandi, jadi penyakit. Harta tumpuk-tumpuk, tidak berzakat, api neraka menunggu di hari yang mahsyar. Yang kedua, Al-Ankabut, laba-laba, hampir tidak ada sifat positif, negatif melulu. Yang positif mungkin 2,
kata peneliti. Satu, laba-laba berjasa besar penyelamat Rasul ketika pindah ke Madinah transit di Jabal Thawr. Ketika itu datang orang-orang kafir ingin melacak Rasul, dapat mati mau dibunuh. Ketika sampai di puncak bukit Jabal Thawr, laba-laba, sarang laba-laba menutupi Abu Bakar, Rasul di dalam. Sehingga musuh tak tahu kalau Rasul berundur di dalam. La tahzan innallaha ma'ana, kata Rasul. Mohon tentramkan hati Abu Bakar bertuanya. Jasa besar laba-laba penyelamat nyawa Rasul pindah dari Mekah ke Madinah. Paling itu. Kalau tambah satu lagi kata peneliti, ahli riset, bahwa sarang laba-laba bisa obat keluar kalau kita luka di badan, ambil sarang laba-laba, tempel ke tempat luka, penyembuh, kata peneliti. Tapi banyak sifat negatifnya. Laba-laba sarangnya rapuh, alang kabur, ayat 41. Sarang laba-laba sarang rapuh. Tapi awas, siapa masuk sikat habis. Siapa yang masuk dalam sarang tidak peduli halal haram, sikat terus. Memang laba-laba nggak ngerti hukum. Ini contoh kehidupan. Masih ada mental di antara kita tidak pedulian, main sikut, main sikat. Pokoknya aku naik, egois, sifat laba-laba. Sehingga menyikat apa saja masuk ke dalamnya, tidak peduli. Bahkan telur laba-laba itu saling berhimpitan, saling bunuh-bunuhan, baru cikal bakal, belum jadi laba-laba, baru bibitnya saja sudah cikal bakal, saling hancur-hancuran, saling bunuh-bunuhan, kata peneliti hewan serangga. Terus kalian, bahkan ironis lagi ada, kalau sudah tercapai maksud teman seperjalanan disikat, kalau perlu dibunuh, dimatikan. Maaf, ini erat dalam dunia politikus. Terus kalian, karena itu di sarang laba-laba, kenapa banyak bangkai laba-laba? Betina laba-laba habis maaf hubungan seks, jantannya dia sikat, jadi dia makan, dia hancurkan. Egoisnya laba-laba. Padahal tadinya menikmati hubungan kelamin laba-laba jantan dan betina, puas kemauan si betina, jantannya dia hisap, dia gigit, dia mati. Itu maka banyak bangkai laba-laba dalam sarang laba-laba mensikat temannya sendiri. Masih banyak di sekitar kita yang bermental laba-laba. Baik sekalian, ayo kita niru filsafat hidup lebah. Ini yang diinginkan kita berpuasa bulan penuh. Lebah tidak ada yang negatif. Yang dia makan yang halal dan thayyibah, yang manis-manis, yang baik-baik. Ikat ke pohon tidak merusak pohon tempat dia tinggal. Seorang muslim yang masuk ke mulutnya halal dan thayyibah, Ramadan dilatih. Halal pun masih belum maghrib, jangan makan dulu. Laba-laba lebah mencari yang baik, sari, pati, bunga. Ketika dia menginjak bunga tempat wisata madu, tidak rusak tempat dia hidup. Artinya apa? Seorang muslim tidak pikir rusuh di kampungnya, enak bertetangga dengan. Masuk dalam perut tidak kayak semut, dikeluarkan lagi oleh lebah jadi madu. Air liur lebah jadi obat. Air liur kita, naudzubillah, najis hukum. Jadi obat air liur lebah. Yang masuk yang baik, yang keluar mengobati orang. Apa maknanya? Dari mulut kita jangan S4. Kalau S4 ya, susah tengok orang senang, senang tengok orang susah. Ini stres sendiri. Tidak seperti itu. Yang keluar dari mulut lebah itu madu. Dari mulut seorang muslim yang shaim, yang puasa, menyenangkan orang, tidak menyakiti hati orang lain, tidak hasad, tidak ghibah, tidak dengki, tidak fitnah, tidak suudzon, tidak tersinggung, yang positif. Ini filsafat hidup lebah. Kemudian lebah itu yang keluar adalah obat. Yang bilang lebah madu, lebah obat, surah An-Nahl ayat 69 di dalam Al-Quran. Allah yang bilang syifa'un linnas, obat bagi manusia. Madu lebah Rasul sakit, madu lebah habdus sauda, zam-zam, dan juga korma ajwa. Itu obat Nabi kalau dia sakit, herbal. Terus kalian, dan lebah ini dalam binatang sangat disiplin. Emak saya profesinya, mata pencarinya untuk mengambil saripati madu lebah. Lebah keluar dari sarang, keluar itu ratusan ribu ekor. Jalan keluar, jalan pulang, rute yang sama.
keluar dari atas ke bawah, pulang dari bawah ke atas, keluar belok kanan, nanti keluar dari masuk, pulang sore dari situ lagi, sangat disiplin. Diteliti oleh para ahli pesawat terbang. Kenapa Bapak bisa diambil hikmah? Makanya ada radar pesawat terbang itu teliti di mana dulu Pak, pulang kanan, keluar dari kanan itu dari madu lebah. Dan bahkan sengat lebah pun jadi obat, bukan sengat tawon ya, 2 tahun mati. Sengat lebah madu itu jadi obat. Dalam peneliti mengatakan, akupuntur Cina buatan manusia melancarkan darah 1 kali selama 3 jam, melancarkan darah 3 jam. Sedangkan sengat lebah madu melancarkan darah 3 kali 24 jam. Uraian ini saya kutip dari buku Pak Presiden Wawasan Al-Quran, Lentera Hati Pak Presiden yang berikan tafsir tiap jam 3 dan Metro TV menjelang masalah kita. Mudah-mudahan kita yang puasa ini menuju cara hidup lebah, tidak kayak semut yang rakus tamak, tidak kayak laba-laba yang meskipun kawas perjalanan egois, tapi ayo kita mengacu kepada prinsip lebah yang mudah-mudahan puasa kita betul-betul memberikan nilai ma'alah takabur kepada diri kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa